Itu malam Kamis. Terbiasa kita kajian hadis yang dipimpin oleh guru kita Kiai Haji Abdurrahman Al-Siamah. Semoga apa yang disampaikan nanti bermanfaat, dan semoga jamaah-jamaah yang sakit mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita minta mohon doanya dari Ustaz. Untuk hari ini kajian hadis yang ke-42 tentang ampunan Allah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makanil mubarak. Walhamdulillahilladzi ja'alana khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa adkhil fadihin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal iqamah wal istiqamah wal ifadah wal istifadah al hasu wa la tasammuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah libtigha'i mardatillah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu semua, para jamaah Majelis Ta'lim Az-Zakir yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Wabil khusus segenap keluarga besar dari Bang Haji Ramayuli, Bapak Ibu semua, para jamaah, mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, senantiasa dalam inayah, dalam riayah, dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan Allah jadikan anak keturunan kita semua menjadi anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang mulia, di tempat yang mulia. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mudahkan gerak langkah kita, Allah kuatkan diri kita untuk melangkah menuju dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan, ya, tidakkah kita keluar dari tempat ini kecuali Allah ampuni segala dosa kita, Allah berikan kesehatan dalam hidup kita, keluarga yang lagi sakit, diri kita yang lagi ngenak badan, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan fisik kita, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga keluarga semuanya, yang mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan dalam hidup kita, dalam rizki, ya, dalam anak keturunan semua, dalam keluarga, yang senantiasa menjadi bekal yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mudah-mudahan kita terus menjalankan, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di yaumil akhir nanti, ya, kita semua dibangkitkan bersama Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jamaah semua, sekarang sudah tanggal berapa Bu Rajabnya sekarang?
Tanggal 7 ya? Ya, tanggal 7 atau tanggal 8 ya, karena udah maghrib ya. Jadi subhanallah, Allah berikan kemuliaan buat kita ya, perbanyak doa kita, bahwasanya Allah minta ya kita mengikuti ya sunnah Rasulullah SAW, memperbanyak doa agar Allah berikan keberkahan, Allah kuatkan kita dalam ibadah di bulan Rajab ya. Kemudian juga nanti mudah Allah panjangkan umur kita di bulan Sya'ban, dan Allah panjangkan umur kita juga di bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bulan yang bukan main-main ya, bulan yang luar biasa ya. Setahun sekali kita hanya merasakan kemuliaan bulan Rajab, kemudian juga bulan Sya'ban, kemudian juga bulan Ramadan. Ya, makanya ya, yang pernah saya jelaskan, para ulama, guru-guru kita senantiasa berdoa ya, senantiasa berdoa ya, 6 bulan setelah Ramadan minta sama Allah semoga Ramadan yang telah lewat amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan selanjutnya mudah-mudahan ya dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang dimuliakan, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya kita perbanyak doa kita, memperbanyak amalan ibadah kita ya di bulan Rajab yang dimuliakan, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita teruskan kajian hadis arba'in kita. Insyaallah ini adalah hadis yang terakhir. Alhamdulillah, hadis yang ke-42 ya, hadis yang ke-42. Alhamdulillah. Ya, jadi kita belajarnya pernah hatam satu kitab ya, di majelis yang mulia ini, di majelis yang kita cintai ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi bukti ya kecintaan kita ya, qudwah kita patuh dan tunduk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi bukti nanti di yaumil akhir ya, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kita pernah mengkaji, kita pernah ya belajar ya, yaitu 42 hadis ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang dikumpulkan oleh ulama yang luar biasa, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita ya, Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan maghfirahnya nanti di yaumil akhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-42 ya, si'atu maghfiratallahi azza wa jalla. Ya, hadis ini menjelaskan tentang bagaimana luasnya ya rahmat Allah Subhanahu wa taala, luasnya maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala ya bani Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali ya bani Adam law balagat zunubuka ananas samai summa istaghfartani ghafartu laka ya bani Adam innaka
lau ataitani bikurabil urdi bikurabil ardi khataya summa laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Ya, hadisun hasanun sahihun. Hadis ini adalah hasan sahih. Jadi hadis ini dijelaskan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau berkata, aku mendengar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, bersabda, qala Allah taala, ya, bahwasanya Allah Jalla wa ala mengatakan. Berarti ini termasuk dari hadis qudsi. Ya, karena Rasulullah mengatakan, Rasulullah bersabda, qala Allah taala, bahwasanya Allah berfirman, Allah mengatakan, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, wahai keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ya, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya, wahai anak cucu Adam, bahwasanya kalau kamu, ya, berdoa kemudian kamu berharap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, akan ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya, wala ubali, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengampuni dosa-dosa kita semua, dan Allah tidak akan membiarkan kita, ya, dalam keadaan berdosa. Artinya Allah enggak cuek. Jadi kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita penuh harap kepada Allah Rabbul Izzah, ya, kita berdoa, bermunajat, beristighfar, bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan istighfar kita, ya, tidak bermakna apa-apa. Artinya Allah akan balas semua itu dengan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama. Ya, kalau misalkan dosa-dosa kita ini, yaitu nyampe, ya, atau penuh, ya, sampai memenuhi, sampai menyentuh langitnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, summastaghfartani, kemudian kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ghafartu laka, maka Allah akan senantiasa mengampuni kita. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, innaka law ataitani biqrabil ard ya khadaya. Wahai anak cucu Adam, kalau kalian seandainya, ya, datang kepadaku, menghadap kepadaku, artinya di sini istighfar, minta ampun kepadaku, ya, walaupun dosa kalian ini, ya, dosa kita penuh, ya, dosa kita begitu banyak memenuhi buminya Allah Subhanahu wa taala, summa laqitani la tusyriku bi syai'an. Ya, dosa kita banyak sampai seakan-akan ini dunia, ya, bumi ini penuh dengan dosa kita. Tapi kita masih mau menghadap Allah. Ya, kita masih ingat kepada Allah Jalla wa ala, ya, kita masih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, la tusyriku bi syai'an. Ya, kemudian kita tidak menyekutukan Allah, kita enggak syirik kepada Allah. Ya, kita tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang Allah berikan, la ataituka bi khrabiha maghfiratan. Ya, ini subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mendatangi kita, ya, dengan maghfirah yang begitu banyak, sama ampunannya seluas buminya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi kalau kita punya dosa begitu banyak, ya itu bagaikan ya seluas bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita datang menghadap Allah, ya kita tidak syirik, tidak menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mendatangi kita ya dengan maghfirah yang begitu luas, begitu banyak. Ya sama, ya ampunan Allah begitu luas, begitu banyak, ya bagaikan memenuhi buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi subhanallah, bahwasanya Allah Jalla wa Ala ya maghfirahnya, ampunannya lebih luas daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi terkadang kita manusianya yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya di sini Allah panggil kita ya bena Adam, wahai anak cucu Adam. Ya, karena kita hanya seorang manusia. Ya, kalau ada manusia ngaku Tuhan, ya ngaku Allah, kemudian ngaku raja, ya ngaku presiden, ya, tapi dia sombong, ya, dia mengaku Allah, dia sombong, ya semuanya itu, maka tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah ingatkan kita semua, ya bani Adam. Kemudian juga di surah Al-Baqarah ayat 28 itu, ya kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bahwasanya Allah hidupkan kita 2 kali, Allah matikan kita 2 kali, ya. Kemudian kita semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa yang mau kita sombongkan? Ya, apa yang mau kita banggakan ketika yang dulunya kita nggak ada, kemudian kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dulu kita nggak pernah ada. Ya, kita hanya makhluk Allah yang diciptakan di alam ruh, kemudian ditiupkan ke rahim ibu kita, kemudian dilahirkan, kemudian Allah kumpulkan kita di sini. Allah lahirkan kita. Di awalnya nggak ada, dilahirkan. Nanti kita dipisahin lagi, masuk masing-masing kuburan kita, dimatiin lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah kumpulin lagi kita di padang mahsyar, dihidupin lagi sama Allah, dibangkitin lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan kita semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya Allah panggil kita ya bani Adam. Ya, sampai-sampai kalau misalkan ada orang yang merasa bahwasanya dia bukan anak cucu Adam, ya, maka lihatlah bagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada di sini yang ngaku ya bukan anak turunan cucu ada enggak? Ya, yang katanya keturunannya siapa tuh? Turunannya monyet. Ya, manusia adalah apa tuh? Charles Darwin katanya. Manusia berevolusi dari monyet. Ada nggak? Ibu mau nggak dibilang dari monyet? Nah, ya, nggak ada. Ya, nggak ada yang mau dibilang bahwasanya manusia berasal dari monyet. Ya. Makanya di sini Allah panggil kita ya bani Adam. Ya innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak. Jadi subhanallah, ya. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menyesal. Ya. Kita bisa menyesal, kemudian kita bisa istighfar, kita bisa taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena manusia pasti ada salahnya. Ya, manusia tempat lupa, ya, dan salah. Al-insanu mahalul khata'wan wan nisyan. Manusia tempat salah dan tempat lupa. Ya, kullu bani Adam khata'un wa khata'ina tawwabun. Semua manusia anak Adam pasti salah, enggak ada yang enggak salah. Ya, jadi semua kita punya dosa, punya salah, tapi orang yang sebaik-baik orang, ya, hamba yang sebaik-baik hamba yang salah adalah mereka ketika bersalah, ya, dia minta ampun, bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Makanya di sini Allah sering ingatkan kita, begitu luas maghfirahnya Allah, bagaimana sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Jadi Allah nggak pernah benci sama hambanya. Ya, Allah nggak pernah benci, nggak pernah menzalimi para hambanya. Tapi kita, ya hambanya yang kadang kurang ajar sama Allah. Ya, ketika lagi dikasih susah, nggak punya duit, ya lagi banyak masalah, dia bilang Allah lagi marah sama dia. Ya, ini Allah lagi nguji saya. Ya, Allah lagi marah sama dia. Allah nggak CS gitu. Ya, nggak CS-nya dia. Ya. Makanya kan di surah Al-Fajr itu, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Jadi ada manusia ketika dikasih nikmat, ya dia bilang Allah lagi senang sama dia. Ya, ini lagi CS nih dia sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah lagi enak sama dia. Tapi ketika lagi diuji, ya tadi nggak punya duit, ya kerjaan nggak ada, dia bilang bahwasanya Allah lagi menghinakan dirinya. Ya, Allah lagi nyusahin dirinya. Ya, Allah lagi benci dirinya. Ya, padahal Allah itu nggak seperti itu. Ya, ketika dia bilang Allah sedang menghinakan dirinya, Allah sedang memuliakan dirinya, nggak seperti itu. Ya, Allah itu nggak sedang, tapi Allah itu selalu sayang sama kita. Allah hanya benci orang-orang yang orang-orang yang bermaksiat. Ya, orang-orang yang berbuat salah, tapi bencinya Allah itu tadi. Ya, bahwasanya bencinya Allah tidak apa-apanya dibandingkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang bermaksiat, Allah masih cinta juga. Cintanya apa? Allah kasih maghfirahnya. Ya, ketika ada orang berbuat salah, Allah masih sayang, dikasih pintu istighfar, pintu taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini luar biasa. Ya, makanya di sini bagaimana Allah mengatakan kalau dosa kita, ya sepenuh langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita masih tetap minta ampun kepada Allah, maka Allah akan senantiasa mengampuni kita. Ya, walau dosa kita, ya sepenuh buminya Allah, begitu banyak dosa-dosa kita, maka ketika kita datang menghadap Allah, ya kita beristighfar memohon ampun kepada Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan istighfar taubat kita, bahwasanya Allah akan membalas dengan ampunan yang begitu banyak, maghfirah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa kali Bu istighfarnya? Ya, 100, ya. Rasulullah yang mengatakan, wallahi demi Allah la astaghfirullah fil yaum wa atubu ilaih. Bahwasanya aku senantiasa istighfar kepada Allah Jalla wa Ala, dan aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya fil yaum, dalam satu hari itu mi'ata marrah, 100 kali. Riwayat Muslim menjelaskan sab'ina marrah, 70 kali. Artinya paling banyak mungkin 70. Ya paling sedikit 70, paling banyak 100, bahkan mungkin lebih. Ya. Rasulullah yang maksum, ya yang terbebas dari maksiat, dosanya diampuni sebelum dan sesudahnya, dijaga oleh Allah, yang ibadahnya luar biasa, tapi masih istighfar, ngajarin kita buat istighfar. Ya, kenapa? Bisa jadi tangan kita nggak pernah ngambil barang yang haram. Ya, bisa jadi kaki kita nggak pernah melangkah ke tempat-tempat yang haram. Bisa jadi mulut kita nggak pernah ngomong, nggak pernah bicarain orang, nggak pernah gibahin orang. Bisa jadi mata kita nggak pernah melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Bisa jadi telinga kita nggak pernah mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada kalanya hati kita lalai dari mengingat Allah. Ada kalanya kita iri sama orang. Ada kalanya kita dengki, kesel sama
orang. Makanya Rasul ngajarin sehari 70 bahkan 100 kali istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya qalbu kita ini bersih dari penyakit-penyakit hati. Supaya hati kita senantiasa tunduk. Jadi istighfarnya bukan lisannya doang, Bu. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi ikutin qalbunya. Ya. Jadi ketika lisan kita istighfar, hatinya juga istighfar. Astaghfirullahalazim. Ikutin hatinya. Ya, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ya. Jadi subhanallah. Nanti ibu bisa rasakan ketika qalbu ibu tautkan, ibu ikutkan dalam istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sholawatnya jangan sampai di lisan doang, tapi qalbunya, hatinya juga ikut bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya itu luar biasa. Ya, makanya kan di bulan Rajab ini kita diajarin bagaimana kita juga membersihkan hati kita. Ya, kenapa? Karena sebelum peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu dibelah dadanya. Ya, Rasulullah dibelah dadanya, kemudian diambil kolbunya, hatinya, dan dibersihkan. Ya? Di bulan Rajab. Jadi ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Fiqhus Sirah, ya, salah satu ulama Mesir. Kemudian juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang punya kitab Fathul Bari yang menjelaskan Sahihul Bukhari, itu Rasulullah dalam hidupnya dibelah dadanya itu 3 kali. Ya. Berapa kali, Bu? Ya, 3 kali. Pertama ketika Rasulullah masih kecil. Ya, masih diasuh sama Halimatus Sa'diyah. Ya, Halimatus Sa'diyah itu waktu kecil sama, ya, dibelah dadanya, kemudian dibersihkan hatinya. Ya, makanya dalam firman Allah mengatakan alam nashrah laka sadrak. Artinya dari kecil Rasulullah artinya itu sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alam nashrah laka sadrak. Ya, kalau Nabi Musa minta dulu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa minta dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah enggak perlu minta, langsung diberikan alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku telah melapangkan, membersihkan hatimu, melapangkan dadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang pertama pas kapan? Ya, masih kecil. Yang kedua ketika mendapatkan perintah menjadi nabi dan rasul. Ya, menjadi nabi. Itu juga dibersihkan dadanya Rasulullah, ya, qalbunya, hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah tadi ketika sebelum peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, subhanallah. Kenapa Pak Ustadz yang dibersihkan hatinya, qalbunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, padahal kan anggota tubuh atau organ tubuh yang rentan terkena penyakit, misalkan usus, ginjal, ya, metabolisme tubuh itu yang sering bersentuhan dengan makanan, dengan minuman, itu kan organ tubuh kita, misalkan usus, ginjal yang rentan terkena penyakit, kotoran, ya, lambung. Tapi kok yang dibersihkan qalbunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah yang mengajarkan kita, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bahwasanya yang namanya penyakit hati itu lebih berbahaya daripada penyakit asam urat. Ya, penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit lambung, penyakit diabetes. Ya, penyakit apa lagi, Bu? Ya, kolesterol. Kenapa? Ya, penyakit hati ini bukan dia doang yang sakit, tapi bisa menyakiti orang lain, bahkan bisa membunuh orang lain. Ya, gara-gara penyakit hati. Ya, kalau asam urat mah kita doang yang ngerasain, bengkak-bengkak dah. Ya, tangan nggak bisa ditekuk, ya, nyeri ngebet.
Orang lain mah nggak ngerasain. Ya. Betul, Bu? Tapi kalau penyakit hati bahaya itu. Ya, dia sakit, dia dengki, ya dongkol, ya bisa saja ini bisa membahayakan orang lain. Ya, segala cara dia lakukan bagaimana orang ini harus disakitin ya semau dia. Ya, dia suruh orang bahkan dia bunuh. Makanya yang pernah kita bahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Mu'awwizatain ya, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ya, kenapa? Karena ketika itu ada namanya penyakit ain zaman Rasul. Penyakit ain itu syirik ya. Jadi pandangannya itu orang bukan pandangan yang biasa, tapi pandangan yang penuh dengki, penuh dendam, ya, penuh hasud. Ya. Itu penyakit ain. Ya, bahkan dia bukan sekedar dengki tapi bisa mencelakakan orang lain. Ya, bisa melukai bahkan yang membunuh orang lain. Ya, makanya kenapa surah An-Nas disebutkan dinamakan dengan surah An-Nas, padahal kan di situ dijelaskan bagaimana kejahatan itu berasal dari jin dan manusia. Makanya kita kan bilang qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan, dari bisikan jin dan manusia. Ya, tapi di situ surahnya dinamakan surah An-Nas. Kenapa? Karena bisikan jin itu kan enggak terlalu berbahaya. Ya. Artinya enggak terlalu berbahaya, jin itu tidak bisa membunuh. Ya. Tapi kalau manusia bisa sampai membunuh, ya. Manusia bisa sampai menyakiti orang lain. Ya, makanya subhanallah kita berlindung dari bisikan iblis, ya, dari pengaruh syaitan, ya. Makanya tadi dengan zikrullah, ya, dengan mendekatkan hati kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub, bahwasanya dengan senantiasa kita dekat kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati kita akan senantiasa merasakan ketenangan. Ya, kolbu kita akan merasakan ya ketenangan, kedamaian dalam hidup kita. Ya, ibadah enak, ya, kerja enak. Ya, pokoknya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai kita tadi tergoda, ya, kemudian ikut terbujuk dengan bujuk rayunya syaitan iblis. Ya, makanya Allah ingatkan kita tuh. Ya, jadi nanti yang namanya syaitan itu dia dia berkhutbah. Ya, dia berkhutbah. Di mana khutbahnya? Dia khutbahnya itu nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada di surah Ibrahim ayat 21. Ibu mau dengar khutbahnya di majlis apa mau dengar khutbahnya di neraka? Ya? Mau dengar khutbahnya di mana, Bu? Ayat 22 ya. Ibrahim ayat 22. Itu bisa dilihat. Itu khutbahnya syaitan, ya. Ketika semua ya sudah jelas mana penghuni surga, mana penghuni neraka. Karena di surah Yasin tuh ayat 58 59 Allah menegaskan ya salamun qaulam mir rabbir rahim. Kemudian wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ya. Dalam surah Asy-Syu'ara dijelaskan la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun, bahwasanya tidak sama antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Penghuni surga adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di surah Yasin itu 58 59 Allah tegaskan salamun qaulam mir rabbir rahim, adalah ucapan selamat dari Allah buat para penghuni surga. Ya, Allah memberikan kehormatan yang luar biasa.
Kemudian Allah bilang wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, maka pada hari itu kita semua dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghuni surga, penghuni neraka, penghuni neraka. Mau dia ada hubungan darah di dunia, mau dia orang tuanya, mau dia ibunya, mau dia ayah angkatnya, mau dia anak angkatnya, mau dia kakaknya, adiknya, ketika memang ya hisab menentukan kita penghuni surga, kemudian yang lain penghuni neraka, maka di situ semua akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ketika penghuni neraka sudah masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ini si setan nih khutbah. Dia bilang, ya, wa qala asyaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Ya. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'utukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrihi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innaz zalimina lahum 'adzabun alim. Ya, setan ini berkata, innallaha wa'adakum wa'dal haq, bahwasanya Allah ketika berjanji itu pasti janjinya. Ya. Jadi janjinya Allah itu pasti Allah tepati, enggak main-main janjinya. Wa'adakum fa akhlaftukum, tapi janji aku, ya, janji aku adalah janji yang palsu, kata syaitan. Ya. Ini syaitan bilang sendiri, ngaku sendiri kepada penghuni neraka pada saat itu. Ya. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa da'utukum fastajabtum li. Dan hari itu ketika udah di neraka tuh dia bilang, saya enggak punya kekuatan. Ya, saya enggak punya kekuasaan di sini. Dulu kalian ngapain ngikutin gue, katanya. Lu pada dulu ngapain ngikutin gue, kata syaitan, kurang lebih begitu. Ya. Janji aku janji yang palsu. Salah diri lu, katanya. Dulu ketika di dunia ngapain ngikutin ya syaitan, ya ngapain ngikutin ya iblis ataupun teman-temannya yang lainnya. Ya, bahwasanya di sini dijelaskan supaya orang-orang yang penghuni neraka ini tambah penyesalannya, ya tambah merana, ya tambah sedihnya, tambah susahnya, ya dia mendapatkan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dulu kenapa di dunia yang ngikutin saya, padahal udah jelas janji Allah itu pasti, Allah janji itu benar. Fala talumuni wa lumu anfusakum, maka hari ini jangan salahin saya, kata setan. Ya, salahin diri kalian sendiri, enggak pernah mau dengerin perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan salahin saya. Ya, udah dijelasin sama Allah dalam Al-Qur'an bahwasanya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Inna syaitana aduwwum mubin. Bahwasanya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Ya, jadi subhanallah. Makanya di ayat yang lain, di ayat Al-Hasyr ayat 16 tuh. Ya, kama sali syaitan id qala lil insani kfur. Ya, ketika syaitan ini mengajak manusia buat kufur, lupa kepada Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullahu rabbul alamin. Ya. Jadi ketika setan ini ngajak manusia buat ingkar, buat lupa kepada Allah, kemudian manusia malah ngikutin setan. Mereka malah kufur, mereka malah ya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi ya di neraka dia bakal bilang, inni bari'um minka, aku terbebas dari kamu. Ya, jangan salah-salahin saya. Ya, jangan minta pertolongan kepada saya karena dia enggak bisa nolong kita nanti. Ya, dia enggak bisa ngapa-ngapain karena dia juga adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah. Makanya di surah Al-Hasyr ini ayat 16 dijelaskan, ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir. Ya. Dalam kitab tafsirnya, Tafsirul Al-Azim, itu diceritakan bagaimana godaan syaitan itu, bisikan syaitan itu luar biasa para jamaah semua. Ya.
Jadi pernah ada 3 orang dari Bani Israel itu, 3 orang ini demen dagang. Jadi pinter dagang, pinter bisnis. Ya. Jadi 3 orang Bani Israel ini demen dagang, pinter bisnis, dia mau pergi bisnis jauh, tapi dia punya adik. Ya, punya adik, adiknya perempuan. Dia bingung, ini adiknya nggak mungkin dia bawa buat bisnis. Ya. Kemudian di dekat rumahnya, di wilayahnya, di satu RT begitu, ya, itu ada orang yang bertakwa, orang yang ibadahnya luar biasa. Ya. Akhirnya ini abang-abangnya sepakat dia mau nitipin adiknya yang perempuan ke orang yang ahli ibadah tersebut. Ketika sepakat langsung dia datengin itu orang yang ahli ibadah. Pertama orang ahli ibadah ini nggak mau, ya karena perempuan nggak mungkin dia tinggal satu rumah, ya. Jadi abangnya ini mau nitipin ya adiknya kepada orang yang ahli ibadah tersebut. Pertama dia nggak mau karena tadi satu rumah, nggak mungkin satu rumah. Kemudian setan bisikin ya ke abang-abangnya, udah bikinin rumah aja, ya, biar tetap dijagain, dipantau sama orang yang ahli ibadah, tapi beda rumah. Akhirnya dibisikin, kemudian dibuatin rumah sama abang-abangnya. Ya udah katanya supaya nggak satu rumah, tapi tetap diperhatikan, dijaga. Ya. Kemudian saya bikinin rumah, ya, yang dekat rumah ahli ibadah tersebut. Akhirnya dia sepakat, ya orang ahli ibadah ini sepakat. Ya. Kemudian abang-abangnya yang 3 itu pergi, ya pergi dagang, kemudian adiknya diurus sama yang ahli ibadah. Ini luar biasa. Jadi bisikan syaitan itu strateginya luar biasa. Ya. Pertama, memang kan ahli ibadah ini diperintahkan atau diberikan amanah buat ngejagain adiknya. Ya, dia kasih makan, ya dimasakin, kemudian makanannya dibawain pertama, ya ke rumahnya. Jadi sekedar dia taruh pertama-tama, dia sekedar naruh di depan rumahnya, dipanggil, ini ada makanan, udah dia langsung pergi. Ya artinya dia nggak pernah ketemu, nggak pernah ngelihat. Ya, jadi setelah dia pergi, adanya keluar ngambil makanan. Lama-lama setan bisikin, ya ente ngapain yang amanah begitu doang? Nggak boleh katanya. Ya itu zalim tuh seperti itu. Ya. Harusnya amanah itu diperhatikan juga, ditanya bagaimana kabarnya. Ya jangan ngasih makan doang, tanya kabarnya. Ya. Masa diberikan amanah ngejagain cuma ngasih makanan? Dibisikin seperti itu. Kemudian lambat laun, ya lama-lama ya ditanya. Akhirnya ada percakapan. Yang tadinya nggak ada percakapan, cuma bilang ini makanan udah ada. Lama-lama ada percakapan. Ya. Ditanya gimana kabarnya, ya dijawab, ya baik. Lama-lama setan bisikin lagi, ente gimana? Ntar ente bisa dibohongin sama dia, ya. Ente tanya gimana kabarnya, dia bilang baik, bisa aja di dalam dia lagi sakit, lagi ngeringkuk, bisa kan kita begitu ya? Ya ditanya sama orang, ya lagi telepon gimana kabarnya, alhamdulillah baik. Tapi kita badan lagi ngering, lagi enak badan. Ya kata setan, lihat itu orang. Ya, jangan kamu percaya dengan omongannya, bisa aja dia sakit di dalam. Ya, akhirnya begitu juga. Ya, lama-kelamaan dia harus melihat, ya adiknya tersebut tuh, orang tersebut, wanita tersebut dilihat. Jadi nggak sekedar benar, ya dia baik-baik saja atau dia sehat, tapi dia harus ngelihat ya orang tersebut. Dibisikin lagi sama setan. Ya. Masa jagain diberikan amanah begitu aja. Masuk ke dalam rumahnya, ya. Kali ada rumahnya yang rusak, ya bagian rumahnya yang yang enggak bagus, ya diperhatikan juga, ya dibersihkan juga. Ya lama kelamaan seperti itu. Ya, akhirnya dia masuk ke rumah. Ya nauzubillah, ya lama-kelamaan akhirnya hamil, kemudian dia punya anak, ya.
Dan orang yang ahli ibadah ini takut abangnya pulang. Ya, takut abangnya pulang, maka dibisikkan lagi sama syaitan, nanti abangnya pulang gimana? Bunuh. Ya, bunuh anaknya. Akhirnya dibunuh anaknya, dikubur. Dibisikkan lagi sama syaitan, yang namanya adek itu pasti ngadu sama abangnya. Ya, yang namanya adek pasti ngadu sama abangnya. Ya, mau kita suruh kayak apapun, yang namanya adek pasti ngadu, dia bakal bilang. Makanya akhirnya dibunuh juga itu adeknya. Ya, dibunuh juga adeknya. Ini subhanallah ya. Jadi ahli ibadah luar biasa ujiannya. Kemudian abangnya pulang. Ya, abangnya pulang nanya itu orang ahli ibadah, "Kemana adekku?" Dibisikin sama setan, "Udah bilang aja adek ente sakit. Ya, sakit kemudian meninggal, ana yang ngurus, ana yang nguburin." Ya. Akhirnya dibilang seperti itu ketika abangnya pulang. Dan ternyata abang-abangnya ini bermimpi. Ya, mimpinya itu sampai 3 hari. Dan sama semua. Jadi 3-3-nya mimpinya sama. Ya, bahwasanya adiknya dibunuh. Ya, dia punya anak kemudian dibunuh. Ya, seperti itulah kejadiannya. Ditanya tuh orang ahli ibadah. Ya, setelah dipaksa akhirnya dia mengakui ya perbuatannya. Akhirnya dipenjara, dihukum, kemudian penjaranya di tengah-tengah masyarakat. Ya, artinya di kerangkeng, ya, di tengah-tengah masyarakat ditaruh di situ. Ya, dihinakan, dicaci maki, bahkan mau dibunuh. Ya. Akhirnya ketika lagi di penjara itu datang lagi syaitan. Ya. Syaitan tetap datang, dia bilang, "Kamu tahu enggak saya? Kamu kenal enggak sama saya?" Kata orang yang ahli ibadah, "Saya enggak kenal kamu." Ya. Akhirnya dia bilang, "Setan ini saya yang menjadikan kamu seperti ini." Ya. Digoda lagi sama setan, "Mau enggak saya jadiin kamu seperti dulu, orang yang dihormatin, orang yang disegenin, orang yang dekat ya dalam ibadah, suka ibadah." Dia bilang, "Mau." Ya, "Saya mau kayak dulu lagi." "Ya udah sekarang sujud sama aku." Ya, disuruh sujud ke syaitan. Akhirnya syaitan juga kaget. Ya, ini orang sujud juga sama dia. Ya, orang syaitan ini sampai kaget, orang ini sujud sama syaitan. Padahal kan tadi bahwasanya janji syaitan itu bohong. Pas sujud langsung ahli ibadah itu meninggal. Ya. Makanya tadi di ayat Al-Hasyr 16 di situ dijelaskan bahwasanya ana bari'um minka, bahwasanya aku terbebas dari kamu. Ya. Dan tadi di Ibrahim ayat 22 janji Allah itu jelas, pasti kemudian janji syaitan adalah janji yang palsu. Makanya terus setan goda kita, janjiin kita padahal janjinya adalah palsu. Ya, kesengsaraan buat kita. Nauzubillahi min dzalik. Kita ada azab.
Ya, jadi tadi bahwasanya kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya. Jadi Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat tersebut, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, itu pala syaitan itu kayak pala ular, yang pernah saya jelaskan. Palanya itu suka bisikin ke dada kita, ke hati kita, ya. Ular kalau misalkan ada kita, palanya dia bakal mundur, bakal narik palanya. Tapi kalau kita udah nggak ada, dia bakal muncul, ya. Begitu juga setan, ya. Kalau misalkan kolbu kita ya nggak pernah zikir, nggak pernah ingat kepada Allah, maka dia akan membisikkan hati kita. Tapi kalau hati kita penuh dengan zikir, ingat kepada Allah, maka dia akan pergi, dia akan hilang, ya. Makanya kita senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya Sayyidul Istighfar, ya. Yang biasa kita bacakan astaghfirullahal azim, ya, astaghfirullahal azim. Kemudian ada yang namanya istighfar. Apa Bu? Sayyidul Istighfar, ya, yang sering kita baca, ya, di Al-Ma'thurat, ataupun misalkan ibu nyari di Google atau udah hafal, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala hadika wa 'adik mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Ya, itu boleh dibaca, ya, selepas habis salat. Ya, kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita baca Sayyidul Istighfar, ya. Karena ya banyak, ya, bahwasanya para nabi dan rasul juga, ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya kita menghadap Allah, ya, kita datang kepada Allah mengakui dosa kesalahan kita. Sama ketika mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kan ketika mi'raj, kalau Isra kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, bertemu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga para nabi, para rasul yang lain, ya. Nabi Ibrahim mi'rajnya adalah ketika beliau dilemparkan ke lautan api, ya, ketika dilemparkan ke lautan api. Atas izin Allah apinya menjadi dingin, ya, menjadi sejuk, ya. Kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah sesuatu yang dingin, jadilah dingin yang menyejukkan bagi Ibrahim. Ya, ini yang apa? Jadi kisah Ibrahim ini yang melandasi dibikinnya AC. Betul Bu? AC luarnya panas, tapi dalamnya dingin. Ya, begitulah, ya, bagaimana keadaan Nabi Ibrahim, ya, ketika dibakar di lautan api. Itu mi'rajnya Nabi Ibrahim. Kemudian mi'rajnya Nabi Adam juga, ya, ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Nabi Adam ketika dikeluarkan dari surganya Allah karena apa? Makan buah khuldi. Ya, makan buah khuldi. Ya, sama ketika itu setan itu, iblis itu janjinya palsu juga. Ya, dalam Al-Qur'an dijelaskan wa qasamahuma inna minas solihin. Jadi iblis itu bersumpah kepada Nabi Adam sama Siti Hawa, inna minan nasin, bahwasanya kami adalah orang-orang yang senantiasa memberikan nasihat. Ya, jadi bujukan itu dia katakan sebagai nasihat, sehingga tadi, ya, ngikutin maunya iblis, setan, sehingga dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Adam istighfar, ya Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Ya, sama seperti Nabi apa tuh yang Nabi siapa yang dimakan sama hiu, sama ikan besar? Ya, Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Ya. Doanya apa, Bu? Nabi Yunus ketika ada di perut ikan. Masya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sama. Tadi kan doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, diri kami zalim. Nabi Yunus juga gitu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kami termasuk orang-orang yang zalim. Ya, ini subhanallah. Ya, Nabi dan Rasul saja masih mengakui diri mereka adalah orang yang suka berbuat zalim. Tapi ada manusia ya yang angkuh, yang sombong, yang merasa segalanya, ya yang nggak mau dengerin perintah Allah, yang nggak mau mendengarkan nasihat para nabi, para rasul, para pewarisnya, yaitu para ulama, ya dengan kesombongannya, ya iblis aja dikeluarkan dari surga karena sombongnya, ya karena satu doang, yaitu sombongnya. Nabi Adam ya khilafannya satu, ngikutin iblis tadi, makan buah khuldi. Ya, kalau kita khilafnya satu apa banyak? Hah? Nabi Adam aja digoda pagi kita. Masya Allah. Berabi urusannya. Iya. Serepot itu. Bisa nggak pulang-pulang kan? Makanya kudu dua. Kurang. Apa yang dua? Dua makan nambah. Makanya. Ke situ sih larinya. Iya. Kan kesuksesan lelaki katanya ketika ya doa istrinya. Kalau yang banyak yang doain lebih sukses lagi. Memang boleh kawin lagi, Pak? Hah? Boleh. Nggak boleh, bolehnya nikah lagi. Ya. Kalau kawin mah gampang katanya. Ya, jadi subhanallah, kita tadi ya senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mencontoh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan para jamaah semua. Ya, di akhir dari pembahasan ya kitab Arba'in Nawawi ini, ya saya berikan ijazah saya kepada Bapak Ibu semua para jamaah, ya, dari guru-guru saya. Nanti Ibu bilang qabilna ketika saya bilang ajaztukum an syaihi masyaikhi, kitab Arba'in Nawawi rahimahullah. Kemudian Bapak Ibu bilang qabilnal ijazah. Gimana, Bu? Ya, qabilna al ijazah. Bisa qabilna al ijazah atau qabilna al ijazah. Coba 1 2 3. Ya, qabilna al ijazah, ya. Ajaztukum ya an syaihi syaihihi, ya, muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, kitab Arba'in lil Imam Nawawi rahimahullah taala. Qabilna al-ijazah. Alhamdulillah. Jadi Ibu boleh ngajarin, ya, Ibu boleh jelasin ke guru, ke teman, ya, ke anak semua, kita sharing. Ya, kita mengajarkan, kita mencerdaskan, ya, dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahannya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya. Mungkin ada yang tanyakan sampai sini para jamaah semua? Istighfar ini, Pak. Istighfar itu. Ajarin kita yang beristighfar. Tadi istighfar. Bareng-bareng. Ya. Kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tadi tautkan atau ikutkan hati kita dengan lisan kita, ya, ketika kita istighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, Allah mengatakan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha Pengampun. Ya. Maka kita biasakan lisan kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Basahi hati kita, lisan kita dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ikutkan hatinya dengan lisannya astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim. Allah. Astaghfirullahalazim ya Ghaffar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bidhanbika wa abu'u bidhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya arhamar rahimin. Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin wa atubu ilaihi ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ada lagi para jamaah semua? Seringkali kan ada macam tuntunan. Tuntunan. Ya, ketika kita meminta doa, ya, doa yang spesifik itu misalnya rezeki itu juga ditautkan dengan Asmaul Husna. Nah itu mungkin bisa dijelaskan doa-doa yang seperti sifat yang kaitannya dengan Asmaul Husna. Karena Asmaul Husna kan banyak dari 99. Sebentar kita nggak hafal. Kita minta Allahumma rizqna. Sifat Allah yang husna itu kita sebut juga kan itu apa gitu kan. Doa itu menjadi lengkap. Ya. Jadi subhanallah. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita ketika kita berdoa juga kita diperintahkan menyebut nama Allah. Ya. Bi anna Allah lahul asmaul husna fad'uhu biha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya yang namanya nama-nama yang baik, ya asmaul husna fad'uhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Ya. Makanya memang pembahasan apa asmaul husna ini kan termasuk pembahasan tauhid akidah, ya. Karena selain ada zatnya Allah Subhanahu wa taala, juga ada sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita kudu tahu, ya, kita kudu belajar, ya, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Udah hafal, Bu? Hafal enggak tuh namanya? Ar-Rahman, Al-Malik. Bukannya salam, assalam. Ya, itu. Pokoknya nanti dihafalin, kemudian dipelajarin tuh artinya apa, ya. Makanya tadi memang doa yang bagus adalah ketika kita minta rezeki, kemudian kita nyebut nama Allah, sifat Allah, sang pemberi rezeki. Misalkan ya Razzaq, ya, Al-Wahhab, ya, pemberi, yaitu Al-Wahhab juga pemberi. Ya, kemudian Al-Ghafur, ya, Ghaffar, Al-Ghafur. Kemudian kita kalau kita bersyukur kita sebut ya Allah ya Syakur. Ya, jadi memang diperintahkan, ada syariatnya kita berdoa dengan nama-nama Allah dalam Asmaul Husna. Ya, bahkan nama Allah itu banyak. Jadi bukan hanya saja 99, tapi di hadis-hadis Rasulullah itu banyak juga dijelaskan. Lebih daripada 99 dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi seperti itu. Jadi kalau kita sebenarnya kita emang kudu paham, ya kita kudu belajar. Kalau di rumah sering baca surat maghrib. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Kalau kita mau baca Asmaul Husna sendiri nggak apa-apa. Tapi tadi ketika berdoa memang kita dianjurkan buat buat memanggil Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah dengan nama-namanya yang baik, ya Asmaul Husna. Ya makanya ya kita pelajarin tuh, kita pahamin, kita tahu artinya ya. Misalkan tadi ya ada Al-Ghafur, kemudian ada Al-Wahhab, ada Al-Ali, ya ada Al-Ghaffar, At-Tawwab, ya kemudian juga ada Al-Khaliq, ya Al-Basir, As-Sami', ya banyak. Ya, makanya kita ketika udah paham, kita tahu artinya, maka kita bisa berdoa dengan nama-nama tersebut. Tapi kalau misalkan kita nggak paham juga nggak apa-apa, kita sebutin aja semua nama-namanya. Ya, artinya kita memanggil, kita menyebut nama Allah ya dengan nama-namanya yang baik. Ya. Jadi memang hanya anjurannya adalah kita menyebut nama Allah ketika kita berdoa. Ya, memang tadi sinkronnya memang lebih baik sama gitu. Minta rizki, panggil namanya sang pemberi rizki. Tapi kalau kita nggak paham udah nggak apa-apa. Yang penting kita menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, karena inti dari doa kita adalah kita merendah, ya kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus yakin bahwasanya doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari doa seperti itu. Mau doanya pakai bahasa Indonesia silakan. Mau pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Papua, nggak apa-apa. Ya, yang penting kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi? Ya, kita cukupkan ya para jamaah semua, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan minggu depan kita udah ganti kitab. Nanti kita tentukan pembahasannya. Ya, bukunya apa lagi yang akan kita bahas. Enak sih kita ngaji kitab. Ya, jadi supaya majlis juga berkah ya, karena kita belajar dari para guru-guru ya, para ulama-ulama besar. Ya, ketika ditanya orang juga enak jawabnya. Majlis Az-Zakir ngajinya kajian kitab. Ya, jadi bukan sekedar jiping ngaji kuping, tapi ngaji kita. Bukan jiping, bukan jider. Ya, ngaji nyender, jider dur. Ya, ngaji nyender kemudian ya, mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah kajian hadis kita sudah sampai ke hadis ke-42. Alhamdulillah qabilna al-ijazah. Atur nuhun cekram sunama. Jazakallahu khairan katsir. Kita sudah dapat ijazah menamatkan hadis Arba'in Nawawi. Semoga hadis yang pertama sampai yang ke-42 ini kita masih bisa hafal. Hafal artinya bukan menghafal aja, tapi pengaplikasi gitu ya Pak ya. Mengaplikasikan kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nanti kajian-kajian hadis tetap kita masukkan. Kemarin saya sudah bicara sama Ustadz Andri. Jadi Ustadz Andri nanti enggak kajian murotal lagi, nanti kajian murotal seminggu, kajian tentang judul-judul gitu saja, seperti seminar gitu. Ya Ustadz tetap kajian-kajian sesuai dengan judul hadisnya seperti apa. Dan kayak model kita pakai slide, pakai infocus. Nanti insya Allah kita nanti udah mulai kajian kita. Judul umpamanya judul ampunan Allah. Yang kayak tadi, ini hadisnya, ini ayatnya kayak gitu Ustaz. Kita nanti seperti itu Ustaz. Nanti kita kajian kitab nunggu dari Ustaz kitab apa yang harus kita bahas. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz telah memberikan majelis
Az-Zakir atau nama Yayasan Haji Ramayuli atau nuhun cekung sudamanya. Ya Bu ya. Terima kasih jazakallahu khairan telah qabilna al-ijazah, kita telah dapat ijazah menamatkan 42 hadis. Semoga 42 hadis ini dari pertama sampai terakhir terngiang-ngiang ilmu kita ya Bu ya. Dari hadis yang pertama apa Bu? Tentang niat. Hadis yang terakhir ampunan Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita mengaplikasikan kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita bisa Bu ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Artinya benar-benar dengan ilmu kita menjadi terang, tanpa ilmu kita menjadi gelap. Itulah moto Majelis Ta'lim Az-Zakir yang dipimpin oleh Ustadz Zulkifli. Zulkifli ya Bang Jul ya. Ada yang ditanyakan Bu? Nggak ada ya. Alhamdulillah. Nanti kita tetap ngaji. Kita belum tahu ya Ustadz ya. Belum tahu ya nanti. Tetap kita hadis-hadis ini juga kita masukkan. Kayak kata Ustadz Abdurrahman Al-Jandri. Nanti kita tetap ada hadis yang tentang kita. Ada nyinggung lagi hadis yang dari 42 itu yang dimasukkan lagi Ustadz ya. Kalau kita pernah belajar hadis 1, 2 sampai 42. Oh ini loh hadisnya. Jangan sampai lupa lagi gitu ya Ustadz ya. Hadis yang kita sering baca takut lupa lagi gitu hadisnya. Ya, oh ini hadisnya tentang ampun Allah, ini hadis 42 gitu. Jadi kita cara mengaplikasikan oh ya ada gitu berbekas. Gitu. Kemudian nanti di Ustadz Kajian Andri nanti seminggunya Al-Quran, seminggunya lagi tafsir Bu. Jadinya kita enggak murotal, enggak hadis, enggak tajwid. Nanti tajwid seminggunya tajwid membaca bersama-sama. Yang kedua apa maknanya selama ini kita ngaji kajian Quran. Ini loh Al-Quran menjelaskan ini ayatnya, ini Qurannya. Jadi penjelasan nanti kita tadi udah berembuk. Jadi kita sudah punya surat izin resmi Bu. Kita sudah punya akte notaris sudah resmi. Majelis Ta'lim Az-Zakir sudah punya lawyer. Majelis Yayasan Haji Rama sudah punya izin untuk dakwah, untuk apa namanya itu Ustaz? Izin badan hukum. Kita sudah punya badan hukum, kita punya lawyer, kita punya pengacara, udah legal. Kita nanti ibu-ibu boleh semua panggil. Jadi kita teman-temannya gitu ya. Kita udah resmi, kita punya yayasan. Nanti dari yayasan itu nanti kita bisa berkembang. Saya nggak berdiri sendiri, ada ibu, ada ustaz, ada kiai kita, ada Bang Jo, ada Ustaz Amri, ada teman-teman yang membela kita semuanya. Ada Kiai Haji Jatulinya, ada Kiai Haji Profesor Ahmadinya, ada ustadznya, semuanya Ustaz. Jadi kita di wake up teman-teman kita semuanya. Alhamdulillah kita sudah legal, ilegal ya, legal. Udah legal kita. Kita sudah badan hukum. Kita mau apa orang seperti apa kita punya badan hukum. Saya pajang akte notaris saya sama surat izin dari Menkumham. Jadi ada umpamanya, wah ini nggak ada izin, kita ada izin. Ada yang izin, kita ada punya izin. Kita nggak usah ragu-ragu Bu, ngaji jauh-jauh nggak usah. Kita mau ngaji, kita udah ada izin kok. Nanti kita sudah aja, nanti kita dibikinin pamflet atau model reklame sudah ada di Biatir. Kita udah punya MOU dari pengacara lawyer. Nanti ibu-ibu mau punya ada kasus, nanti kita kasih bantuan hukum. Misalnya kita punya kasus di luar atau jamaah kita ada tersinggung hukum, kita ada yang ngebela majelis talim kita. Itu ya Bu ya. Mudah-mudahan majelis talim kita yang saya pimpin dengan Yayasan Haji Rama ini mudah-mudahan bisa nanti di akhir hayat kita ada penerusnya Bu. Enggak kita, anak kita dan cucu-cucu kita yang nanti meneruskan perjuangan kita ini di sini. Maklumlah kita hanya ini ibu semuanya budi-budi adalah pencetus Majelis Ta'lim Az-Zakir. Ya Bu, nanti Ustadz Bang Jul di taklim tarawih ada kiai. Pokoknya kita full Bu, ceramah. Ya Ustadznya seperti biasa kita manggil Ustadz lagi. Tarawih ada. Ya, walaupun orang nanti katanya PPKM lagi bulan Ramadan kita tidak PPKM, tetap kita namanya keluarga di sini. Kita ngadain salat tarawih bersama. Nanti ada Ustadz Amri yang memberikan jadi imam.
Nanti Bang Jo lagi ngetik-ngetik katanya, saya nunggu aja dari Bang Jo sebagai ketua majelis taklim Mazakir. Kita aja ya Bu, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan untuk perjuangan dakwah kita tidak ada menyombongkan diri, mudah-mudahan ini buat kita semua. Lillahi ta'ala, gak ada pamrih, gak ada sombong, takut sombong Ustaz ya. Kita ini punya ibu semua, punya anak-anak kita semuanya. Demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kita nanti bersama-sama ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul nanti di surga, kita dipanggil. Bu Dida panggil saya, Bu Jum yang panggil saya. Walaupun saya terjerumus ya Bu ya. Maklum tadi kata Ustaz, Nabi aja kena godaan apalagi kita gitu ya Ustaz ya. Yang orang alim aja kena godaan, apalagi seperti kita yang lemah imannya. Mudah-mudahan kita di sini semuanya kita kuat imannya dan kuat godaan itu kita bisa tangkis semuanya. Demikian kajian kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah.